Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Hujan deras yang mengguyur Padang sepanjang hari Rabu menyebabkan Sungai Batangkuranji di Pauh, Padang kembali meluap. Pemulihan tapian Danau Maninjau Agam terkendala minimnya alat berat. Tanggap darurat diperpanjang hingga 24 jenazah korban bencana yang tak teridentifikasi dimakamkan pemerintah Sumbar. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Bencana hidrometeorologi di tapian Danau Maninjau Agam yang terjadi 2 pekan silam menelan 5 korban jiwa dan merusak lebih dari 50 rumah warga. Longsor menimbun aliran sungai sehingga air di sungai melimpah dan mengalir ke permukiman. Banjir bandang juga merusak jembatan penyeberangan. Untungnya, saat ini jembatan darurat telah rampung dibangun oleh tentara yang bergotong royong dengan warga setempat. Jembatan darurat ini hanya bisa dipergunakan oleh warga dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor. Wakil dan Ramil Tanjung Raya menerangkan bahwa penanganan longsor tepian Danau Maninjau tidak bisa dilakukan secara manual. Perlu dukungan alat berat. Saat ini baru ada 2 alat berat yang bekerja, dan dibutuhkan tambahan 2 alat berat lagi agar pengerjaan bisa dikebut. Terutama yang diharapkan tentang kejadian bencana ini, terutama ini yang di Sungai Batang, itu kan yang paling parah kali kan masalah gelodo air dari atas ya, dari Nagari di atas. Itu aliran sungai kan, jadi itu normalkan air sungai dulu, itu yang terutama. Itu yang sangat dibutuhkan sekali, itu alat berat, ekskavator kan. Kita bilang belum cukup, bukan masalah tidak cukupnya. Istilahnya kan ini kan hujan lagi nih, hujan lagi, jadi harus banyak mendesak gitu. Cuaca ekstrim yang masih melanda daerah itu menimbulkan kekhawatiran bagi warga akan datangnya bencana susulan. Pasalnya, longsor dan jalan terban masih terjadi di beberapa titik yang berbeda, yang menyebabkan akses masyarakat terganggu. Berdasarkan hasil rekaman visual pesawat nirAwak Mini berkamera yang dikendalikan dari jarak jauh, bencana yang menimpa Jorong Labuh, Sungai Batang Maninjau ini disebabkan oleh longsornya bukit yang ada tepat di belakang perkampungan. Longsoran itu mengalir dari puncak bukit, melanda perkampungan yang dilaluinya, dan berakhir di Danau Maninjau. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Saat ini, masalah penyimpanan jenazah yang belum teridentifikasi bisa teratasi setelah RSUD Agam menerima bantuan peti pendingin jenazah dari Polda Riau. Polda Riau mengirimkan bantuan peti pendingin untuk jenazah korban bencana di Agam, Sumatera Barat. Bantuan itu diserahkan oleh Wakapolda Riau, Brigjen Polisi Adrianto Josi Kusumo, kepada pihak rumah sakit. Wakapolda Riau mengatakan bantuan peti jenazah ini merupakan bentuk dukungan Polda Riau untuk penanganan bencana di Sumatera Barat. Direktur RSUD Lubuk Basung, Enrico Krisman, sangat mengapresiasi Polda Riau atas bantuan peti pendingin jenazah ini, karena keterbatasan kamar jenazah yang ada di rumah sakit bisa teratasi. Dengan bantuan ini, jenazah yang disimpan di dalam peti akan terjaga kondisi tubuhnya tetap layak dan bisa diidentifikasi tanpa khawatir jenazah cepat rusak.
Jalur lintas nasional Padang Bukit Tinggi yang putus total di kawasan Lembah Anai Tanah Datar telah dibuka untuk kendaraan roda 2. Namun pembukaan jalan ini masih dalam tahap uji coba dan berlaku selama 3 hari. Waktu diperbolehkannya melewati jalan ini juga hanya pada jam-jam tertentu. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan jalur ini untuk sementara hanya bisa dilewati sepeda motor dan diharapkan dapat meringankan masyarakat dalam beraktivitas. Namun pemerintah juga meminta masyarakat agar mengikuti aturan yang telah ditentukan untuk melewati kawasan ini. Sama dengan murid sekolah dasar lainnya yang berada di Sumatera Barat, murid sekolah dasar 05 Batang Anai Padang Pariaman ini juga melakukan ujian akhir semester. Hanya saja, mereka terpaksa melaksanakan ujian di bawah tenda pengungsi. Meski tak nyaman, murid ini tak punya pilihan lain karena sekolah mereka ambruk dihantam air bah. Kondisi darurat yang mereka alami tak mengendorkan semangat hampir 100 murid sekolah dasar ini. Kelas 2, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 ini tetap serius menyelesaikan ujian sebagaimana mestinya. Sedangkan murid kelas 1 dan kelas 3 melaksanakan ujian di ruang perpustakaan. Hal ini dilakukan karena hanya ruangan ini yang masih selamat dari hantaman air bah yang berasal dari bukit di belakang sekolah. Namun mereka juga tak nyaman karena sebagian dari mereka harus duduk di lantai. Sebagian lagi menggunakan kursi sebagai meja. Namun demikian, proses ujian tetap berjalan dengan baik. Pemerintah Padang Pariaman sendiri menyatakan tak mampu membangun kembali sekolah ini karena banyaknya infrastruktur yang rusak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga tanggal 22 Desember mendatang. Gubernur Sumbar, Mahyaldi mengatakan, perpanjangan ini dilakukan karena masih banyak masyarakat korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar belum terjangkau bantuan. Ditambah lagi masih terdapat puluhan korban yang masih dinyatakan hilang. Perpanjangan ini difokuskan pada penyaluran bantuan makanan dan logistik lainnya untuk masyarakat terdampak bencana yang berada di pelosok-pelosok Sumatera Barat yang belum mendapatkan bantuan pangan dan obat-obatan, serta daerah yang belum bisa dimasuki kendaraan. Satu dari puluhan jenazah ini oleh polisi mobil ambulans yang siaga dan rumah sakit Kapolda Sumbar. Jenazah ini akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Bungus, sekitar 25 km dari pusat kota Padang. Menurut Kapolda Sumbar, 24 jenazah itu merupakan korban banjir bandang dan tanah longsor yang belum teridentifikasi di RS Bayangkara Padang. Pihak rumah sakit memutuskan untuk memakamkan mayat itu di TPU Bungus karena telah cukup lama berada di rumah sakit. Setiap makam akan diberi tanda berupa nisan kecil. Tujuannya jika sewaktu-waktu ada pihak keluarga yang menanyakan identitas jenazah, akan mudah ditemukan kembali.
Baik Dunsana dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari ko Dunsana. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.